Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mailani Salsabila Rahman dengan nomor induk mahasiswa F202001023 dari kelas A1 Prodi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi reaksi-reaksi alkil halida, antara lain reaksi substitusi nukleofil dan reaksi eliminasi. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas reaksi substitusi nukleofil. Reaksi substitusi ialah suatu reaksi yang terjadi apabila suatu atom, ion, atau gugus digantikan oleh atom, ion, atau gugus lain. Dalam reaksi substitusi, kita dapat mengenali istilah gugus pergi atau leaving group, yaitu gugus apa saja yang dapat diganti dari ikatannya dengan suatu atom karbon. Reaksi substitusi umumnya terjadi pada senyawa jenuh atau tunggal tanpa terjadi perubahan ikatan karakteristik atau tetap jenuh. Gambaran pada reaksi substitusi antara lain A tambah B kurang C direaksikan menjadi A kurang C tambah B. B sama dengan gugus pergi, A sama dengan nukleofil, C sama dengan suatu senyawa organik. Pada reaksi substitusi terdapat dua mekanisme. Yang pertama mekanisme SN1 dan yang kedua mekanisme SN2. Mekanisme SN1 hanya terjadi pada alkil halida tersier. Nukleofil yang dapat menyerang adalah nukleofil basa sangat lemah seperti H2O, CH3CH2OH. Pada reaksi SN1 terdiri dari 3 tahap reaksi. Pada tahap pertama yaitu tahap terionisasinya halogenetik atau T-butil bromida menjadi karbon kation dan ion halogen atau ion bromida. Pada tahap kedua, karbon kation diserang oleh nukleofil. Pada contoh kali ini, nukleofilnya adalah air. Pada tahap terakhir, terjadi proses menstabilkan senyawa. Karena reaksi kali ini belum stabil, maka dilepaslah suatu proton H dari OH2 agar senyawa lebih stabil atau dikenal dengan istilah reaksi deprotonasi. Lanjut pada reaksi SN1, karena reaksi SN1 melibatkan reaksi lambat pada saat ionisasi dari senyawa awal, maka laju reaksinya hanya ditentukan berdasarkan konsentrasi per reaksi. Laju reaksi SN1 sama dengan K atau senyawa awal. Mekanisme SN2 yang terjadi hanya satu tahap dan serentak. Nukleofil menyerang dari belakang ikatan CX. Pada keadaan transisi, nukleofil dan gugus pergi bersosiasi dengan karbon di mana substitusi akan terjadi. Pada saat gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron, nukleofil memberikan pasangan elektronnya untuk dijadikan pasangan elektron dengan karbon. Reaksi serentak ini bisa digambarkan sebagai berikut. Contoh pada reaksi SN2 yaitu penyerangan nukleofil pada suatu etil klorida atau elektrofil menghasilkan etil bromida dengan klorida lepas sebagai gugus pergi. Lanjut lagi kepada laju reaksi SN2. Karena pada reaksi SN2 ini, kedua senyawa saling menentukan bagaimana reaksi berjalan, maka konsentrasi kedua senyawa ini memberikan pengaruh terhadap laju reaksi. Laju reaksi pada SN2 sama dengan K atau senyawa awal dan nukleofil. Pada pembahasan kedua yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah salah satu jenis reaksi organik di mana dua substituen dipisahkan dari suatu molekul baik dalam mekanisme satu atau dua tahap. Mekanisme satu tahap dikenal sebagai reaksi E2 dan mekanisme dua tahap dikenal sebagai reaksi E1. Angka pada nama reaksi tidak berhubungan dengan jumlah tahapan dalam mekanisme, namun berkaitan dengan kinetika reaksi. Bimolekular dan unimolekular berturut-turut. Dalam kasus yang jarang terjadi, untuk molekul yang memiliki gugus pergi yang buruk, jenis reaksi ketiga E1CB terjadi. Reaksi eliminasi adalah reaksi penghilangan suatu gugus atom pada suatu senyawa. Pada reaksi eliminasi, terjadi perubahan ikatan. Ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Pada reaksi eliminasi juga mempunyai dua mekanisme. Yang pertama, mekanisme E2.
Selama tahun 1920-an, Sir Christopher Ingold mengusulkan suatu model untuk menjelaskan sebuah tipe ganjil dalam reaksi kimia. Mekanisme E2 merupakan singkatan dari eliminasi bimolekular. Reaksi tersebut melibatkan mekanisme satu tahap, di mana ikatan karbon hidrogen dan hidrogen halogen terputus untuk membentuk ikatan rangkap dua rangkap. Karakteristik mekanisme pada reaksi ini diantaranya E2 adalah eliminasi satu tahap dengan satu keadaan transisi. Biasanya terjadi pada alkil halida primer tersubstitusi, namun mungkin terjadi pada alkil halida sekunder atau senyawa lainnya. Laju reaksinya mengikuti orde kedua, karena reaksi dipengaruhi oleh alkil halida dan basa atau bimolekular. Karena mekanisme E2 menghasilkan pembentukan ikatan Pi, dua gugus pergi. Terkadang sebuah hidrogen dan suatu halogen harus antiperiplanar. Keadaan transisi antiperiplanar memiliki konformasi goyang atau staggered dengan energi yang lebih rendah dibanding keadaan transisi sinperiplanar, di mana konformasi eclipse dengan energi yang lebih tinggi. Mekanisme reaksi melibatkan konformasi goyang lebih disukai pada reaksi. E2 tidak seperti reaksi E1. E2 biasanya menggunakan basa kuat. Basa harus cukup kuat untuk melepas hidrogen yang kurang asam. Agar ikatan Pi dapat terbentuk, hibridrasi karbon harus lebih rendah dari sp3 menjadi sp2. Ikatan CH dilemahkan dalam tahap penentu laju, dan karenanya efek isotop deuterium primer lebih besar dari 1, biasanya 2-6 teramati. E2 berkompetisi dengan mekanisme reaksi SN2 jika basa dapat bertindak pula sebagai nukleofil pada banyak basa yang umum. Dalam skema 2 merupakan reaksi terbutil bromida dengan kalium etoksida dalam etanol. Contoh tipe reaksi dalam skema 1 adalah reaksi isobutil bromida dengan kalium etoksida dalam etanol. Produk reaksi tersebut adalah isobutilena, etanol, dan kalium bromida. Reaksi E2 adalah proses satu tahap. Nukleofil bertindak sebagai basa dan mengambil proton atau hidrogen dari atom karbon yang bersebelahan dengan karbon pembawa gugus pergi. Pada waktu yang bersamaan, gugus pergi terlepas dan ikatan rangkap dua terbentuk. Mekanisme E1 adalah suatu model untuk menjelaskan jenis tertentu dari reaksi eliminasi kimia. E1 merupakan singkatan dari eliminasi unimolekular, serta memiliki karakteristik sebagai berikut. Merupakan proses eliminasi dua tahap, ionisasi dan deprotonasi. Ionisasi ikatan karbon halogen putus menghasilkan zat antara karbon kation. Deprotonasi karbokation. E1 umumnya terjadi pada alkil halida tersier, namun mungkin terjadi pada beberapa alkil halida sekunder. Laju reaksi dipengaruhi hanya oleh konsentrasi alkil halida, karena pembentukan karbon kation adalah tahap paling lambat, alias tahap penentu laju. Karenanya, kinetika orde pertama berlaku, unimolekular. Reaksi biasanya terjadi pada ketiadaan basa atau hanya dalam kehadiran basa lemah, kondisi asam dan suhu tinggi. Reaksi S1 berkompetisi dengan mekanisme reaksi SN1 karena keduanya berbagi zat antara karbokationik yang umum. Efek isotop deuterium sekunder yang agak lebih besar dari 1, biasanya 1-1,5. Tidak dibutuhkan antiperiplanar, contohnya pada pirolisis pada suatu ester sulfonat tertentu pada mentol. Hanya produk reaksi A yang dihasilkan dari antiperiplanar, kehadiran produk B adalah indikasi bahwa mekanisme E1 terjadi. Reaksi ini disertai dengan reaksi penataan ulang karbokationik. Tahap pertama dalam reaksi eliminasi adalah tahap lambat, merupakan tahap penentu laju dari reaksi keseluruhan. Suatu reaksi E1 yang khas menunjukkan kinetika order pertama dengan laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi alkil halida saja. Dalam tahap 2 reaksi eliminasi, basa itu merebut sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berdampingan dengan karbon positif. Elektron ikatan sigma
karbon hidrogen bergeser ke arah muatan positif. Karbon itu mengalami rehibridasi dari keadaan sp3 ke keadaan sp2. Baik, sekian penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.